Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang ulama di Mesir namanya Syekh Yusuf Qaradawi pernah mengatakan, salah satu makna dari kalimat wabarakatuh adalah tula umruhu, dipanjangkan umurnya. Ya jangan dulu, jangan amin. Tergantung wabarakatuhnya besar atau tidak. Coba diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tadi itu suara-suara jamaah di bulan Ramadan. Jangan aming-aming, datang ke masjid. Yang kita muliakan bersama Bapak Ketua KKST beserta seluruh jajaran para sesepuh, para orang-orang tua kita, masyarakat Buton, yang semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada Ketua IWBT Bapak Ustadz Rizal, semoga juga beliau diberi kesehatan di dalam mendampingi kita masyarakat Buton. Juga kita doakan semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya MC kita tadi itu menandai ada peningkatan besar di masyarakat Buton. Ya, kalau saya dengar tadi mukadimahnya dan cara mempersilahkan, tidak lain pasti anak pesantren. Pesantren bukan? Anak pesantren. Jadi akan selalu ada bedanya orang yang pernah berada di dunia pendidikan agama dengan tidak. Tetap akan ada bedanya. Kalau sama jaringannya pasti gampang ditahu. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Salawatu rabbi wa salamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka tarhib Ramadan. Ada orang lagi butuh-butuhnya dibantu, cuman orang itu tidak mau ngomong. Orang itu diam-diam saja, cuman butuh bantuan. Tiba-tiba ada orang lain, sahabatnya kah, siapakah, tiba-tiba datang memberikan sesuatu yang kebetulan persis itu yang dia butuhkan. Maka apa dia bilang waktu dia terima? Dia bilang, alhamdulillah, ya Allah, syukur, alhamdulillah, syukur. Begitu senangnya. Karena apa yang dia butuhkan tidak berani ngomong, tapi didatangkan persis yang dia butuhkan. Rasa senangnya orang begitu, itu namanya dalam bahasa Arab tarhib. Jadi kalau ada yang selalu bilang, apa itu tarhib? Tarhib itu bukan senang. Tarhib itu senang sekali. Karena yang membuatnya senang adalah apa yang dia sangat butuhkan. Kalau temanya tarhib Ramadan, seyogianya kita semua diminta untuk berusaha menghadirkan rasa senang, karena apa yang paling kita butuhkan ini akan segera datang. Yang sangat dibutuhkan oleh sesuatu yang kotor adalah pembersihnya. Yang sangat dibutuhkan oleh orang sakit adalah obatnya. Yang sangat dibutuhkan oleh orang fakir adalah rezekinya. Yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak dosanya, kurang amalnya, kepengen surga, sedikit bekalnya, yang paling dia butuhkan adalah Ramadan. Karena itu yang paling kita butuhkan, Allah datangkan kepada kita
maka begitu senangnya kita menyambut. Itulah kenapa disebut tarhib Ramadan. Jadi kita kalau di pesantren itu ada kitab kecil namanya At-Targhib wat Tarhib. At-Targhib wat Tarhib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan itu kalau dalam Islam bulan keberapa, Ibu? Ibu-ibu, bulan keberapa itu bulan Ramadan? Bapak, Muharram bulan 1, bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9. Ya, jadi harus juga diingat-ingat, harus juga ditahu. Bulan ke-9 Bapak Ibu sekalian, ada rahasia besar kenapa Allah letakkan bulan Ramadan itu jauh dari Muharram, dekat dengan Zulhijjah. Ada rahasia besar cara Allah meletakkan bulan-bulan itu untuk umat Islam. Sejujurnya bulan Ramadan itu sudah lama ada. Belum ada Rasulullah, bulan Ramadan sudah ada. Di zamannya Nabi Ibrahim sudah ada bulan Ramadan. Bahkan bulan yang di mana Nabi Nuh itu diselamatkan, itu bulan Muharram sudah lama ada. Bulan-bulan ini sudah lama ada. Tapi bulan Ramadan nanti disebut bulan suci setelah Nabi Muhammad ada. Jadi bulan Ramadan bulan biasa saja. Cuman setelah datang Nabi Muhammad, barulah Ramadan itu dinaikkan derajatnya sebagai satu bulan yang mulia. Kalau Bapak Ibu bicara bangunan, bulan Ramadan itu fungsinya seperti jendela, pintu, dinding, lantai, dan seluruh perabot-perabot rumah. Begitu fungsinya bulan Ramadan. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 bahan baku. Bahan dasarnya ada 5. Yang pertama, dibangun dulu satu rumah itu, dibangun dulu pertama pondasinya. Bahan bakunya batu-batu keras, batu gunung kah, batu kali kah, dibikin yang kuat, yang kokoh, yang keras. Islam itu dibangun pondasinya dari sesuatu yang harus keras, harus teguh. Namanya syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itulah mengapa kita menyebut akidah. Mengapa kita menyebut pondasi Islam itu adalah syahadatnya. Siapa saja orang yang mau masuk Islam jangan suruh sholat. Siapa saja orang mau masuk Islam banyak uangnya jangan suruh bayar. Tapi suruh dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab dia akan membangun satu rumah, yang mana rumah itu dimulai dari pondasinya. Itulah la ilaha illallah. Kemudian kalau sudah naik itu pondasi, dibangun lagi tiangnya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama. Maka bisa kita bayangkan bagaimana kalau ada orang bangun rumah, dindingnya duluan naik, baru tiangnya. Bagaimana posisinya satu bangunan kalau mendahulukan atap sebelum tiang. Bapak Ibu sekalian, karena itulah yang menyambung syahadat adalah salat. Syahadat itu dinyatakan oleh Allah di bulan Muharram. Saat seluruh nabi-nabi itu diselamatkan, ingin diingatkan kepada kita yang bisa melakukan itu tidak ada lain hanya Allah. Maka disitulah pondasi la ilaha illallah diteguhkan di bulan 1 itu. Baru-baru ini telah lewat bulan Rajab. Di bulan kita ini, di mana kita membicarakan bahan baku yang kedua. Peristiwa Rasulullah mengambil bahan baku itu untuk kita bisa bangun bangunan kita. Bahan baku itu bernama sholat 5 waktu. Sudah ada pondasinya, sudah ada tiangnya, maka boleh berdiri dindingnya. Dindingnya itu apa? Semua yang menolak kita daripada kejelekan. Kalau sudah ada dinding, selamatlah kita daripada keburukan di luarnya. Apa itu?
itulah yang menggandeng dengan solat, yang tidak pernah terpisah di 18 ayat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau harta sudah keluar, berarti bangunan sudah dikasih dinding. Kalau zakat sudah dibayar, berarti bangunan sudah ada dindingnya. Kalau bangunan sudah ada dindingnya, balak sudah jauh darinya. Itulah kenapa Nabi mengatakan la yaruddul bala illa bisadaqah. Tidaklah bisa ditolak bala itu kecuali dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Itulah dinding yang Bapak bangun. Jadi dindingnya terbuat dari apa? Tergantung bentuk yang kita keluarkan itu seperti apa, sebesar apa, sepenting apa. Kalau sudah ada pondasinya, naik tiangnya, ada dindingnya, maka bolehlah kita pasang keramiknya. Bolehlah kita pasang, kita plester dan lain-lain, kasih cantik, kasih indah. Tetapi jangan lupa untuk melakukan itu, yang dipasang kusengnya, dipasanglah kusen jendelanya, dipasanglah kusen pintunya. Itulah fungsinya puasa di bulan Ramadan. Apa itu fungsinya puasa? Jalan untuk keluar, itu juga jalannya untuk masuk. Makanya di dalam bulan Ramadan terbuka setiap pintu-pintu itu. Jalan masuknya kebaikan mesti lewat pintu Ramadan. Dan jalan keluarnya semua keburukan juga ada di bulan Ramadan. Sirkulasi baik dan buruk itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan ini selesai, tidak jauh jaraknya, kasih naik atapnya. Kalau sudah naik atapnya, sempurnalah dia disebut dengan rumah. Kalau sudah naik atapnya, maka sempurna bangunannya. Itulah yang disebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji, sempurnakan Islam itu dengan melaksanakan haji karena Allah. Jadi haji itu fungsinya seperti atap dalam bangunan. Harusnya kalau sudah haji berarti rumahnya sudah atap. Kalau sudah ada atapnya, harusnya penghuninya sudah tidak basah lagi. Gitu kira-kira. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita kaji sedikit ini adalah bagaimana sirkulasi baik dan buruk yang keluar masuk lewat pintu dan jendela yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut bulan suci Bapak Ibu, itu hanya judulnya. Bulan penuh berkah, itu hanya judulnya. Bulan penuh ampunan, itu hanya judulnya. Bulan dibuka pintu surga, itu hanya judulnya. Yang paling menentukan sesuatu itu bukan judulnya, tapi isinya. Mau judulnya itu bulan penuh ampunan, kalau kita tidak dapat ampunan sama saja. Mau judulnya itu bulan suci, kalau yang masuk ke dalam situ tidak dalam keadaan suci, sudah di dalam tidak berusaha mensucikan diri, keluarnya pun tidak suci, maka judulnya dapat, isinya tidak dapat. Orang yang lebih peduli judul ketimbang isi, seperti orang dikasih 30.000, di tangan kanan dikasih 30 juta, di kiri dikasih 1 gram, di kanan dikasih 100 gram. Mana ibu ambil? 1 gram, 100 gram. Mana ibu pilih kalau disuruh pilih? Mana bapak pilih? 3 juta, 30 juta? 30 juta. Kalau ada orang yang pilih 3 juta, orang apa namanya? Kalau ada orang yang lebih pilih 1 gram ketimbang 100 gram, orang apa namanya? Orang apa namanya? Cukup tahu sendiri orang apa namanya. Itulah kalau masuk bulan Ramadan, Allah bagi-bagi 100 gram. Allah bagi-bagi 30 juta. Kalau orang itu tidak peduli isinya Ramadan, yang penting saya tidak makan, tidak minum, yang penting begini dan begitu, tetap saja lakukan sama seperti biasa. Itu orang ambil 1 gram, dia buang 100 gram. Orang apa namanya? Sudah, jangan jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum kita jalani suatu amal ini, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu.
Alangkah baiknya kita pakaikan pakaian amal kita. Sebagaimana kata Nabi, al-ilmu libasul amal. Ilmu itu pakaiannya amal. Semua amal yang dilakukan tapi tidak tahu, tidak punya pengetahuan, maka amal itu seperti orang yang tidak berpakaian. Bapak Ibu sekalian, amal itu ada yang berat, modalnya berat dilakukan. Modalnya banyak. Itulah amal namanya haji, umrah, banyak modalnya. Susahnya minta ampun dilakukan, jalan berkilo-kilometer. Ada amal justru tidak ada modalnya, ringan juga dilakukan. Itulah zikir, subhanallah, 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 tidak ada modalnya, ringan juga dilakukan. Ada amal tengah-tengah, ringan modalnya, susahnya dilakukan. Apa modalnya? Namanya cuma niat saja. Apa amalnya? Namanya puasa. Modalnya cuma niat saja. Kalau orang puasa, modalnya cuma niat. Kalau ada orang puasa sudah berniat tapi tidak sahur, puasanya lanjut apa tidak? Sudah berniat tidak sahur, boleh puasa atau tidak? Sudah sahur tidak berniat, boleh puasa apa tidak? Boleh atau tidak? Tidak ramai kayak tadi. Boleh atau tidak? Sudah sahur tidak berniat. Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak sah. Nah, pertanyaannya gimana kalau ketiduran? Tidak sempat niat, tidak sempat sahur, cuman posisinya ketiduran. Bangun-bangunnya jam 6. Sudahlah tidak sahur, belum juga puasa, belum juga sholat subuh. Boleh puasa ke tidak? Boleh puasa atau tidak? Kapan dia mulai? Kapan dia mulai? Bukan saat bangun. Kapan dia mulai? Saat bangun langsung puasa? Tidak boleh. Saat kapan dia bangun? Saat dia ingat kalau dia belum berniat. Jadi kalau dia bangun langsung ke kamar mandi, mandi dulu, sudah sarapan. Saya belum dia puasa ini, sudah masuk 1 piring. Jadi kapan dia boleh mulai? Kalau sudah niat, sudah ingat dia belum berniat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini ada juga ilmunya. Sebelum kita bicara puasanya, kita bicara bulan Ramadannya dulu. Ada beberapa hal di dalam bulan Ramadan yang sesungguhnya penting, cuman seringkali kita abai. Hal ini sangat penting, cuman kadangkala kita anggap biasa dan malah dianggap tidak penting. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mayoritas pedagang contohnya, barangkali ketinggalan dari hadisnya Rasulullah SAW. Pernah ingat, ada hadisnya Nabi katanya Ramadan dibagi 3. Awalnya rahmat, tengah-tengahnya maghfirah, akhirnya barangkali ada lagi pernah dengar hadis bahwa kalau Ramadan datang pintu surga dibuka. Barangkali ada lagi yang pernah dengar bahwa kalau bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Sekarang ada juga hadis yang kadang luput dari bapak-bapak, ibu-ibu. Hadisnya disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau bilang begini, Salman Al-Farisi itu orang Persia. Beliau bilang begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a Ramadan. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri mendengarnya, kata Salman. Saya dengar sendiri. Kita kalau belajar ilmu mustalahul hadis, ada kata sami'tu berarti dia dengan Nabi jaraknya dekat. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man khaffafa fi Ramadan ala mamlikihi. Siapa saja di bulan Ramadan yang meringankan anak buahnya, yang meringankan karyawannya, yang meringankan orang yang dibawa petunjuknya, diringankan kerjanya, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia dari dosa-dosa, wa atqahu minan nar, kemudian Allah catat, hilangkan namanya dari daftar penghuni orang-orang yang tinggal di dalam api.
Bapak Ibu sekalian, khaffafa an mamlukihi, meringankan atas bawaan, atas anak buah, atas karyawan dan lain-lain sebagainya. Ternyata di bulan Ramadan adalah sunnatul a'zam dari Rasulullah, sunnah mulia dari Nabi Muhammad yang justru sering kali ditinggalkan. Bosnya lagi cari pahala, tetapi lupa pahala besarnya bosnya yang langsung diganjar ampunan adalah bosnya cuma bilang, biasanya kamu pulang jam 5, sekarang ini baru jam 4, sudah pulang sudah. Sekarang biasanya kamu tutup jam 9, sekarang ini 1 jam lebih awal pulang sudah. 1 jam lebih awal yang Bapak potong dari pekerjaannya di dalam bulan Ramadan adalah sumber ampunannya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan pada bos-bos semua ini, semua bapak-bapak yang punya karyawan ini, jangan dikira kecil ini hadisnya Nabi Bapak Ibu sekalian. Pulangnya seorang anak buah ini disambut senang oleh anaknya. Bapak pulang. Disambut senang oleh istrinya. Tidak biasanya pulang segini. Rasa senangnya keluarga menyambut suaminya datang lebih awal. Rasa senang itu akan didatangkan kepada bapak. Disenangkan di hari kemudian dalam bentuk, mana kemarin dosaku itu? Mana kemarin dosaku sudah tidak ada. Kapan terhapus? Saat bapak mengatakan, sudah kau pulang sudah duluan. Bukan ini saya mau rugi-rugikan usaha Bapak ya, maaf ya Pak ya. Bukan bermaaf, ini Pak Ustaz kalau sampaikan rugi besok kita ini ya. Bukan ya, bukan Pak ya. Ini saya sampaikan bahwa ada pahala besar bagi bapak-bapak yang punya anak buah. Ibu-ibu yang punya anak buah, ada pahala besar. Bapak boleh bayangkan, kalau Bapak taruh tangan di korek, berapa lama Bapak bisa tahan? Nah, kalau Bapak pegang api di kompor berapa lama Bapak Ibu bisa tahan? Kita tidak bisa tahan api yang dikorek. Berapa lama kita bisa tahan? Langsung tarik tangan. Bisakah Bapak Ibu bayangkan? Ada orang di hari kemudian bukannya taruh tangan, tapi memang tinggalnya di dalam api. Ada orang di hari kemudian yang mana dia hidupnya di dalam api. Kita tidak bisa bayangkan gimana itu rasanya tidur di dalam api, hidup di dalam api. Yang Quran bilang la yamutu fiha wa la yahya, dibilang hidup tidak, dibilang mati tidak. Hanya tersiksa saja terus. Bagaimana tidak? Bukan di dekat api, di dalam api tinggalnya. Itulah disebut orang-orang yang menghuni neraka. Dan Bapak Ibu lolos dari itu hanya karena mengatakan pulang sudah duluan, ini bulan Ramadan. Ini hadis Nabi Bapak Ibu sekalian. Makanya penting sekali untuk kita sekali-kali melihat hal-hal yang seperti ini. Bila mana pulang ternyata hanya 1 jam saja. Hanya 1 jam saja. Hanya beberapa menit saja lebih awal diringankan tidak seperti dulunya selain bulan Ramadan. Ya Allah, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Saya doakan yang amalkan ini yang langsung tahu malam ini yang langsung amalkan. Ya Allah, Allah hilangkan dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosanya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu karyawan yang posisinya sebagai anak buah, yang diperlakukan seperti itu sebagai bosnya, bila bapak senang dalam keadaan ridho, itulah tebusan kepada Allah dalam menebus dosa-dosanya bos. Jadi bapak ibu sekalian, mari kita saling membantu. Kemudian mana lagi yang seringkali ditinggalkan orang-orang, yang sebenarnya ini penting, tapi orang-orang ini jarang-jarang juga mau lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada bunyi HP, titut, oh tandanya ada WA masuk. Supaya kita tahu WA apa isinya WA, apa yang harus kita lakukan? Buka HP-nya dulu, buka WA-nya dulu. Kalau kita mau dapati ini air, yang pertama kita lakukan, buka botolnya dulu. Kalau kita mau baca satu buku, apa isinya ini buku? Buka bukunya dulu. Dan kalau kita mau tahu apa isinya puasa, yang harus kita lihat, buka puasanya dulu. Makanya kalau kita lihat bahasa Arabnya itu berbuka, itu iftar, bukan buka itu. Dalam bahasa Arab bukan buka. Bahasa Arabnya buka itu fatahah.
Makanya pembuka disebut Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau begitu kenapa ulama-ulama dulu mengatakan iftar itu diartikan buka puasa? Itu untuk memberikan kita gambaran. Kalau aku tahu isinya puasamu, lihatlah saat puasa itu dibuka. Yang kadang kita lalai, tidak ada orang tidak disiplin dalam buka puasa. Betul atau tidak? Semua orang buka puasa pasti disiplin. Kenapa belum sholat? Sebentar lagi, masih ada waktu. Kenapa belum ini? Bayar zakat? Tunggu nanti malam ke-7, masih ada waktu. Kenapa belum buka? Tidak ada yang bilang tunggu, masih ada waktu, tidak ada. Kalau perlu itu, es buah sudah di tangan sebelum azan. Masuk pertama jalan kote, dibayang-bayangi oleh panada, disusul risoles. Dan apa yang terlewat Bapak Ibu? Makanan tidak terlewat, waktu tetap disiplin, tetapi yang terlewat adalah ijabatut du'a'u indal iftari, diterimanya doa ketika berbuka. Diterimanya doa ketika berbuka. Apa yang paling Bapak hajatkan? Saya ini kepengennya rezeki naik, rezeki nambah. Kalau bisa saya juga kepengennya sehat. Kalau bisa orang-orang ramah dan lain-lain sebagainya. Itu dimintanya indal iftari, ketika berbuka. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian perhatikan cara berbuka yang diajarkan Nabi, yang Bapak Ibu biasa dengarkan, hanya makan apa? Biasa Bapak Ibu dengar bilang begini, makan kurma, baru minum, baru sholat. Itu kalau kita cerita bahwa Nabi ngapain. Tapi lihat kata Salman Al-Farisi, setiap kali Rasulullah SAW itu iftar, beliau berbuka, beliau begini cara bukanya. Saya langsung contohkan. Diambilnya satu kurma, batal satu kurma. Sudah batal satu kurma, kemudian rafa'a yadaihi ila samai, lalu beliau mengangkat tangannya, wa yakrau hajatihi, lalu mengucapkan hajat-hajatnya. Wa yashrabul ma'u ba'dahu, kemudian minum air setelahnya. Begitu kan cara ibu bapak buka? Kalau kulihat begitu ini model-modelnya ya. Yang pegang di kanan lain, yang di kiri lain, ya itu lain itu, orang lain gitu ya. Yang sudah siap, bagus ini. Jadi kata Salman Al-Farisi, beliau makan kurma, lalu mengangkat tangannya, rafa'al yadai ila sama, mengangkat tangannya mengarah ke langit. Artinya beliau sedang berdoa. Ya. Wa yakra hajatihi, kemudian beliau mengucapkan hajat-hajatnya. Wa yashrabul ma, kemudian meminum air. Summa yakul, kemudian beliau mengucapkan Allahumma laka sumna, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya. Pertanyaannya, Bapak duluan mana? Allahumma laka sumtu baru makan, atau makan baru Allahumma laka sumtu? Yang mana Bapak lakukan? Ya. Ada lagi doa lain. Doa lainnya tuh bunyinya begini, zahabat zama wa batallatil uruq. Ya, telah kering, telah hilang dahaga. Urat-urat kerongkongan telah basah. Kan begitu artinya. Zahabat zama wa batallatil uruq. Telah hilang dahaga, kerongkongan telah basah. Menurut Bapak, kalau dahaga sudah hilang, kerongkongan basah, itu sebelum buka apa setelah buka? Setelah buka. Jadi Nabi itu doa setelah buka. Kalau begitu apa yang dilakukan Nabi sebelum berbuka? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngomong ini? Salah seorang khadimnya, pelayannya 20 tahun mendampingi Nabi, namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyazkuru ismallah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebut nama Allah qabalal iftarihi, sebelum dia berbuka.
Ini namanya beramal pakai ilmunya. Kalau kita lakukan selama ini, alhamdulillah itu sudah membatalkan puasa, sudah selesai. Tapi bila Bapak Ibu mau meraup pahala sebesar-besarnya, berkah sebanyak-banyaknya, ambil isi-isinya Ramadan, maka ketahuilah ilmunya saat mengamalkan. Bagaimana tadi langkah-langkahnya? Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya ada. Kemudian apa yang di pertama dilakukan setelah bismillah? Memakan kurma. Tidak ada kurma Pak Ustaz, jalan kote. Cuman Salman mengatakan hanya 1 biji. Karena Salman mengatakan tamran, hanya 1 biji kurma. Kalau bilang tamra ini berarti 2 biji. Kalau bilang tamarun maka banyak dia makan. Karena mengatakan tamran hanya 1 biji. Kalau tidak ada kurma jalan kote, hanya 1 buah. Jangan langsung dorong es buah. Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah yang manis. Setelah masuk yang manis, rafa'al yadai ila sama'. Setelah itu menyebutkan hajat. Setelah menyebutkan hajat, wa yashrabul ma', minum air. Setelah minum air, barulah mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Atau membaca zahabal zama wa batallatil uruk. Persis begitu caranya ibu-ibu kan selama ini. Alhamdulillah. Ya, begitu kan? Bapak-bapak juga begitu caranya dulu. Ya, dulu. Itu sudah 2. Kemudian yang ketiga, mana lagi yang sebenarnya penting ya Allah? Penting sekali, tapi kenapa banyak orang tinggalkan? Setiap kali selesai imam tarawih itu saya langsung balik ke belakang berharap ya Allah jangan pulang orang, jangan pulang orang, jangan pulang orang. Karena kita akan baca ibarat busur, ujungnya itu busur yang bikin menancap. Ini yang akan kita baca setelah tarawih. Petugasnya itu Pak Ladila, Pak Ahmad Agi. Orang-orang rambutan semua yang tugasnya. Itu yang mau dia baca setelah tarawih itu. Itulah ujung busurnya itu, panah itu yang runcing itu. Kenapa selesai salam langsung Bapak pergi? Itu Bapak sedang buang 100 gram, hanya ambil 1 gram. Ya, ibarat Bapak Ibu sekalian, botol ini namanya 8 rakaat. Tutupnya ini namanya witir. Isinya ini di dalam, inilah yang dibaca kalau sudah tarawih. Jangan Bapak pulang. Ya, kenapa bisa? Nabi SAW mengatakan, masih dari hadisnya Salman Al-Farisi. Kata Rasulullah SAW menurut riwayatnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan bahwa arba'a khisalin, aktsiru an arba'a khisalin fi syahri Ramadan. Perbanyaklah engkau ambil 4 hal ini di dalam bulan Ramadan. Ambillah 4 ini. 4 yang diambil ini Bapak Ibu sekalian, khaslatani antarda rabbakum. 2 halnya, 2-nya dari 4 ini, 2-nya bikin Allah ridho kepada kita. 2-nya ini mengundang datangnya ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa dia tidak mudahkan urusan kita? Kalau Allah sudah ridho, apa tidak karuniakan kesehatan kita? Kalau Allah sudah ridho, apa tidak diperjalankan rezeki menuju kita? Kalau Allah sudah ridho, apa tidak jauhkan kita dari siksa kubur? Ini yang paling penting. Orang bilang, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Hai Tuhanku, engkaulah yang aku maksud dan ridhomulah yang aku tuju. Ambil kata Sayyidina Salman, karena 2 hal ini mendatangkan ridhonya Allah. Ini ujung busur yang jangan Bapak buang kalau sudah tarawih. Ya. Wa khaslatani, sedangkan 2-nya lagi Bapak Ibu sekalian, 2-nya lagi ghinan bainahuma. Kamu tidak akan bisa menolaknya karena itu sangat kamu butuhkan. 2-nya ini ridhonya Allah. Yang 2-nya ini sangat kita butuhkan. Amat sangat kita butuhkan. Siapapun Bapak Ibu pasti butuh 2 ini. Yang namanya butuh jangan Bapak buang.
Jangan Bapak sombong. Bapak sudah malaria mengatakan OAM tidak level. Ya. Jangan. Dua ini sangat kita butuhkan. Duanya mengundang ridho, duanya lagi sangat kita butuhkan. Apa yang mengundang ridho Allah itu? Apa itu yang mengundang ridho Allah? Yakni antakra'u la ilaha illallah wastaghfarahu. La ilaha illallah wastaghfarahu. Sebentar kita kaji, yang mana itu? Apakah la ilaha illallah doang? Ya, wastaghfarahu, yang mana itu istighfar itu? Inilah yang seringkali dibaca oleh orang-orang apalagi namanya istilah tak di sini? Bilal. Orang-orang yang tugas sebagai Bilal, itulah kenapa Bilal itu dimuliakan, dia yang pegang ujung busur. Bilal juga ini yang akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu menyelamatkan puasa sekalipun bapak tidak sahur. Makanya kadang ada itu kalimatnya begini, para jamaah sekalian sebelum kita pulang mari kita berniat, ada begitu? Maka dibacalah nawaitu shauma gadin. Itu bukan bacaan doang. Itu menyelamatkan puasa bapak barangkali bapak besok ketiduran. Kalau bapak besok ketiduran lanjut langsung puasa. Kenapa? Malamnya sudah diajak berniat. Kalau bapak sengaja tidak sahur, besok tetap langsung puasa. Karena malam sudah diajak berniat. Jadi itu menyelamatkan puasa kita untuk besok. Yang kedua, jadi yang pertama tadi yang mengundang ridha Allah itu la ilaha illallah wastaghfarahu, dan beristighfar. Yang ketiga, yang keduanya lagi ini yang sangat kita butuhkan adalah ampunannya Allah dan juga bebas dari neraka. Kalau disusun sebagai kalimat, bunyinya begini. Nasyhadu alla ilaha illallah. Itulah tadi la ilaha illallah. Wa nastaghfirullah. Itulah tadi istighfarnya. Ya, apalagi sambungannya? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ridho dan surgamu. Inilah yang sangat kita butuhkan. Bapak Ibu butuh apa? Bapak Ibu butuh uang. Kalau Allah ridho kepada Bapak Ibu, Allah yang jadikan uang itu baik, manfaat bagi kita. Tapi kalau Allah tidak ridho pada kita, uang bertumpuk-tumpuk pun akan terasa sempit di dalam hati kita. Kenapa cuma 1 miliar tahun ini? Kenapa cuma segini tahun ini? Padahal ada orang 100.000 pun susah satu hari itu. Ya. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Apalagi terakhir, wa na'udzubika min. Ya, coba satu orang saja. Wa na'udzubika min. Satu orang yang berani bunyi. Ini beliau yang jilbah hitam. Wa na'udzubika min. Salah. Ibu yang sebelah sini. Wa na'udzubika min. Tidak apa-apa salah. Sebentar saya kasih benar. Ya, apa? Wa na'udzubika min sakatika. Salah juga. Sebelah sana. Wa na'udzubika min. Yang benar, wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Kha-nya mati. Sakhtika wan nar. Bukan sakatika wan nar. Sakatika wan nar, salah. Bukan sakatika wan nar, tapi wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Banyak juga itu orang salah-salah lapal, akhirnya salah-salah arti. Ada juga begini biasa. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd, bukan walillahil hamd. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Cuman karena kita berhenti baca walillahil hamd. Ada baca walillahil hamd, bukan walillahil hamd, walillahil hamdu. Nah, begitu itu hanya salah-salah saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang khusus masyarakat Buton yang kayaknya hadir satu kelurahan semua ini. Sekelurahan semua tuh?
Hanya beda-beda kampung toh Bapak Ibu. Ya, ini dari Lakudo, ini dari Boneoge gitu. Misal, alhamdulillah, bambu-bambu itu baru ada. Apa itu namanya? Ada makanan-makanan di dalamnya tuh di bawah satu batang bambu. Itu kan sepanjang hidup saya baru pertama kali lihat itu yang begitu. Ya, orang pergi di rumah pasangannya tapi pakai bambu-bambu yang dibawa rame-rame itu kalau bisa kalau bisa ada terus itu kalau ada pernikahan. Iya, kasih lihat orang itu yang begitu-begitu. Disitulah kebesarannya budaya Buton. Masa Bapak Ibu tahu orang Ternate dia bawa itu bambu gilanya. Tuh pernah lihat bambu gila tuh di Pantai Menggap dia bikin bambu gila. Bambu gila saja dibangga-banggakan, apalagi bambu yang ada makanannya. Bawa itu kalau bisa, kalau ada lagi nanti rencana menikah, kalau ada begitu lagi tuh. Bagus itu yang begitu, macam kita ini yang bukan orang Buton, bagus sekali nih. Kayak langsung kelihatan tuh kayak orang Buton tuh, betul-betul bersatu ini masyarakat ini. Betul-betul menjunjung tinggi budayanya dan itu sangat bagus untuk kita lestarikan. Ya, orang Buton itu akan nyaman, akan enak di perantauan kalau mereka kuat. Dan mereka tidak akan kuat kalau tidak bersatu. Ya. Kita hanya akan nyaman kalau kita kuat. Dan kita hanya akan kuat kalau kita bersatu. Maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan masyarakat Buton ini selalu rukun, guyup, akur-akur, semuanya banyak rezekinya. Ya. Kalau banyak rezekinya kasih ada lagi nanti itu bambu-bambu itu. Kang itu dua kemarin besar-besar tuh, bikin satu yang kecil-kecil, bambunya kecil-kecil saja. Yang dibawa itu kecil-kecil saja, makanannya toh bisa dibikin seperti ember saja. Itu. Tapi itu tidak lari pergi di rumah pengantin, lari ke rumah di belakangnya Masjid Darul Furqan. Aja contoh saja misalnya contohnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu dengar yang saya sampaikan barusan ini, selesai tarawih tolong jangan lagi ada masyarakat Buton langsung keluar. Kalau sudah salam orang, sudah tarawih, sudah doa, jangan langsung keluar. Ambil dulu isinya itu tarawih. Isinya tarawih itulah 4 itu. 2 mendatangkan ridho Allah, 2-nya lagi menjawab apa yang kita butuhkan. Dengan la ilaha illallah ridha Allah turun, dengan istighfar ridha Allah turun, dengan nas'aluka ridhaka wal jannah kita mohon surga dan ridha Allah dan dijauhkan dari api neraka. Inilah 4 isinya tarawih. Jangan pergi cari botolnya, ambil airnya. Terus Bapak Ibu sekalian, kira-kira senangkah tidak Bapak kalau terhindar dari api neraka? Kira-kira senang mana kalau yang terhindar Bapak beserta orang tuanya? Ternyata sambungannya doa sholat tarawih. Dengar baik-baik. Doanya sholat tarawih adalah mendoakan namanya orang tua kita dihapus dari neraka. Tapi apa daya? Begitu assalamualaikum belum berdoa dia buka HP-nya. Ambil langsung siaran langsung. Guys, ini Ramadan malam pertama full guys. Ingat, kalau dibaca doanya tarawih, jangan Bapak bicara. Sebab potongan daripada doa tarawih itu ada yang berbunyi begini. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa azwajina minan nari ajma'in. Kalau orang ada yang suka amin-amin, disitulah tempatnya amin. Allahumma atik riqabana, hapuslah namanya orang-orang dekatku ya Allah. Wa riqaba abaina, hapus namanya bapakku dari neraka. Wa ummahatina, hapus bapaknya namanya ibuku dari neraka. Wa ajdadina, hapus kakek nenekku. Wa auladina, hapus juga anak-anakku dari neraka. Ya, wa azwajina, hapus juga suamiku, hapus juga istriku namanya dari neraka.
minan nari ajmain. Semua yang saya sebutkan itu ya Allah, hapuskan namanya dari neraka. Jadi saya pesankan kepada Bapak Ibu, kalau mau dapat salah satu dari sekian banyak nilainya Ramadan, jangan Bapak Ibu tinggalkan. Selesai salam, ikut doa, aminkan semua doanya itu imam yang memimpin sholat tarawih. Baru setelah doa selesai, Bilal akan menyambung dengan 4 kalimat ini, 2 yang mendatangkan ridho, 2 lagi yang mengundang yang kita butuhkan. Jangan tinggalkan, itulah isinya tarawih yang sebenarnya orang berbondong-bondong datang ke masjid kalau bulan Ramadan. Kalau tidak dapat itu 4, berarti Bapak hanya dapat botolnya saja, tidak dapat airnya. Besok insya Allah karena sudah disampaikan ini, orang-orang buton akan tetap di tempatnya sampai semuanya selesai. Begitu toh Pak? Yang bilang amin itu panjang umurnya nanti. Yang lambat-lambat itu tadi itu tetap panjang juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir sudah ini. Bapak Ibu sekalian, jangan 10 lama-lama. Terakhir ini Bapak Ibu. Saya khawatir saya lupa lagi sampaikan ya. Saya khawatir saya lupa. Saya sedang mengkampanyekan ini karena di alun-alun tidak disampaikan. Saya sedang mengkampanyekan ini adalah terkadang kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu dengan tata cara sholat jenazah. Ya, tolong diperhatikan baik-baik dan tidak ada lagi masyarakat Butong yang salah-salah. Ya, saya contohkan. Kalau di kampung saya, sholat jenazah itu 4 kali takbir. Kalau di kampung saya, kalau di kampungnya bapak-bapak berapa? Sama. Oh sama juga? Kalau di kampungnya ibu berapa rakaat? Perhatikan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Satu, ini saya sholat jenazah ini. Lanjut takbir kedua, wajib turun. Allahu Akbar, 2. Naik takbir ketiga, Allahu Akbar. Terakhir, Allahu Akbar. Itulah tata cara sholat jenazah. Kalau sholat Idul Fitri, perhatikan caranya, Allahu Akbar. Belum dihitung, baru takbiratul ihram. Lanjut naik takbir pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang membedakan sholat jenazah dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri tangan tidak boleh turun. Ya. Dan karena ini tidak dijelaskan di alun-alun, yang disampaikan di alun-alun, nanti rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Takbirnya seperti apa? Dan tidak heran banyak kasihan yang tidak tahu. Allahu Akbar. Bila lagi di depan imam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak sedang sholat Idul Fitri dengan tata cara sholat jenazah. Sekarang sudah tahu bedanya Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan turun tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah begini saja. Mulai sekarang kalau ada orang sholatnya begini caranya, Allah Akbar, saya pastikan pasti itu orang buton yang hadir malam ini. Gitu. Jadi pergi di sholat itu bawa ilmunya. Jangan ini dipakai semua emasnya. Lebih baik sholat Idul Fitri, di belakang itu namanya sholat subuh. Waduh, tidak sholat subuh, yang penting sholat Idul Fitri. Kalau kulihat tanda-tandanya tidak ada di sini. Tidak ada toh? Tidak ada yang mengaku. Jadi tidak usah pakai semua itu yang berat-berat. Ada juga orang sudah berubah takbirnya. Allah. Bapak Ibu sekalian, penting untuk masih ada lagi. Masih boleh aku tambah 5 menit saja? Ini ilmu bagi bapak-bapak. Salah satu kenikmatan bulan Ramadan adalah berjamaah.
Dalam urusan berjamaah itu Bapak Ibu juga harus tahu ilmunya supaya tidak buang-buang pahala. Bapak datang ke masjid itu doanya Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Salah satu makna rahmat di situ adalah berlimpah pahala untuk saya. Tetapi menjadi terbuang-buang pahala itu Bapak Ibu sekalian, menjadi hilang terbuang-buang itu pahala gara-gara tidak mengetahui hal-hal berikut ini. Ya. Mau tahu Bapak Ibu sekalian apa yang paling banyak buang-buang pahalanya orang di masjid? Mau tahu? Lanjut part 2. Yang pertama, saya singkat-singkat saja, kali 5 menit aku minta. Yang pertama, membuat saf bukan dari tengah. Ada yang biasa begitu, membuat saf bukan dari tengah. Begitu masuk langsung metona cari yang mana kipas di sini. Oh, ada di sini yang suka incar kipas, ya. Makruh hukumnya kalau baru di situ, jangan di situ. Kenapa sih? Ya anu di situ sudah dikapling. Itu jangan langsung cari. Incarlah yang di depan, yang dari tengah. Kemudian tidak boleh makmum itu membersamai imam. Ya, maksudnya membersamai itu imam bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu bersama-sama dengan imam, itu makruh hukumnya, buang-buang pahala bahasa lainnya. Ya, tunggu dulu selesai imam, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan kita buang-buang Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, begitu. Jadi jangan sama-sama dengan imam. Tetap letakkan imam dulu. Mana lagi bapak-bapak yang masbuk belum selesai salam kedua sudah berdiri. Ada yang biasa begitu ya. Lihatnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam di depan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dia berdiri tambah rakaat ketinggalannya. Tidak boleh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Turun ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Naik badan. Begitu caranya berjamaah orang. Ya, jadi turun ini di salam pertama, naik badan di salam kedua. Begitu. Jangan baru salam sudah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat-sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dibukakan semua pintu-pintu keberkahan, kemudahan untuk beribadah. Intinya adalah diberikan istiqomah sehingga bulan Ramadan ini insya Allah tidak berlalu begitu saja. Semuanya dapat isinya, bukan hanya judulnya. Semua dapat isinya, bukan hanya botolnya. Mudah-mudahan keluar nanti kita seperti dengan ulat. Ulat itu dia puasa juga, tidak makan, tidak minum beberapa minggu. Tidak ada orang yang suka ulat, tapi selesai ulat itu puasa dia keluar jadi kupu-kupu. Itu namanya Idul Fitri. Ada juga binatang yang puasa juga, namanya ular, mirip namanya ulat dengan ular. Kalau ulat tidak disuka, cuman setelah puasa jadi kupu-kupu. Kalau ular tidak disuka, setelah dia puasa berminggu-minggu tidak makan, setelah itu keluar dari sarangnya dalam keadaan berganti baju, hanya ganti kulit. Pergi di alun-alun, hanya bajunya yang baru. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Semuanya, kalau saya lihat wajah-wajahnya, muka-mukanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, muka-muka penghuni surga semua. Iya. Jadi mukanya sudah punya Pak ya. Mukanya sudah punya, tinggal ibadah saja. Ibu-ibu ya, ibu sudah punya mukanya penghuni surga ini. Tinggal ibadahnya saja ya. Karena surga tidak cukup bermodal muka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita doa sama-sama menolak bala, memperpanjang umur, memperluas rezeki, diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Auzubillah minasyaitonir rajim.